Pada akhirnya mahasiswa yang masuk hari ini, yang setelah 10 tahun, yang pada waktu itu mungkin mereka masih SMP, dan setelah jadi mahasiswa mereka mengerti bahwa kampus yang mereka masuki itu adalah kampus yang bobrok secara etis, secara moral tuh. Kan itu penanda pertama tuh. Bayangkan misalnya soal ijazah itu UGM nggak bisa selesaikan, akhirnya mesti dicari cara supaya dibenarkan bahwa ijazah itu asli, lalu pergi ke sebuah laboratorium yang biasanya mengurus hal-hal yang kriminal. Kan ini konyol betul kan? Satu wilayah akademis di ruang-ruang kelas Gajah Mada itu tidak lagi bekerja untuk menjamin bahwa kejujuran para pemimpinnya itu akan dipercaya oleh publik, atau minimal dipercaya oleh sivitas akademisnya sendiri. Kita lihat bagaimana mantan rektor menganggap bahwa ya nggak benar tuh cara UGM menyembunyikan data tentang prestasi akademis Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu. Nggak benar bahwa alumnus UGM menganggap bahwa ada manipulasi dalam data itu. Sebagian mahasiswa atau sekarang jadi seluruh mahasiswa menganggap bahwa UGM tidak jujur di dalam menuntaskan isu ijazah palsu. Jadi kita lihat bahwa ini soal yang masih akan berlanjut tuh. Karena seorang mahasiswa itu akhirnya jadi acuan publik tuh. Apakah mahasiswa akan dipenjarakan karena menganggap bahwa UGM tidak membela upaya untuk berbuat jujur? Apakah mahasiswa akan dikeluarkan oleh UGM? Kan ini soalnya itu. Mereka bahkan meminta rektornya supaya betul-betul mengambil alih lagi persoalan ini dengan membalikkan isu bahwa rektor harus menyatakan tidak percaya pada pemerintah. Kan ini konyolnya di situ. Jadi kekonyolan ini justru dibuat oleh UGM karena selama 10 tahun UGM resmi atau tidak resmi menjadi pendukung dari salah seorang alumnusnya, tanda petik, yang kemudian kealumniannya dia dipersoalkan justru oleh para alumni itu. Jadi kita lihat kontradiksi-kontradiksi itu. Kesempatan masih terbuka dan beban UGM untuk ya membuka kembali persoalan ini internalnya itu kelihatan sudah tertutup. Karena Pak Jokowi sudah membawa kasus ini ke pengadilan, berarti UGM akan dipanggil sebagai saksi itu. Atau UGM yang harus jadi semacam ya sasaran kritik moral pertama adalah UGM tuh, yang seharusnya bisa menahan supaya kasus ini tidak menyebabkan huru-hara perdebatan panjang lebar tuh berpuluh-puluh menit dihabiskan hanya untuk menonton podcast macam FNN ini, apalagi podcast-podcast yang kontroversial seperti ILC atau segala macam talk show yang isinya pada akhirnya hanya berupaya untuk memperluas wilayah pengetahuan publik bahwa Jokowi ada pembohong. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sebetulnya kita lihat bagaimana publik akhirnya menemukan semacam ya disebut aja reasonnya itu, alasan utama kenapa mereka tidak percaya pada hasil baris krim, karena reputasi Jokowi yang ada pembohong. Kenapa mereka tidak percaya pada UGM? Karena tokoh-tokoh UGM ada pendukung rejim Jokowi. Sesimpel itu masalahnya. Kalau kita perhatikan bukan hanya UGM ya, para pembela Pak Jokowi pun sekarang ini kalau kita perhatikan yang masih tampil di televisi gitu, itu memang dalam kondisi yang tertekan gitu. Kendati Barreskrim sudah menyatakan ijazahnya asli, begitu juga dengan UGM, tapi nggak menjamin bahwa kemudian publik itu bisa menerimanya, bisa percaya dengan pernyataan dari Mabes Polri dan UGM itu sendiri. Ya, saya ikuti karena saya diundang terus di dalam semua talk show. Sebagian besar saya nggak bisa penuhi karena mengulang-ulang aja. Tetapi kesan saya, semua yang diutus oleh Jokowi untuk membela dia di depan kamera televisi itu gagal. Karena makin dangkal argumennya. Ya percaya aja bahwa itu Barreskrim, percaya aja bahwa UGM adalah institusi yang resmi. Iya, justru orang tidak percaya, itu yang mesti dijelaskan. Kenapa orang nggak percaya pada UGM? Kenapa orang nggak percaya pada Barreskrim? Kan itu problemnya, karena orang tidak percaya pada Jokowi. Intinya itu sebetulnya. Nah, menyambungkan itu tidak lagi memerlukan teori. Karena bertahun-tahun di benak emak-emak, di benak mahasiswa, di benak LSM, di benak jurnalis, Jokowi tidak bisa dipercaya omongannya. Kan kasus ini betul-betul kasus yang harus diperiksa oleh psikiater sebetulnya tuh, bahwa semua hal bisa diterangkan. Tapi orang anggap bahwa iya, ya percayalah pada hukum, karena hukum sudah membuktikan. Iya, hukum, kita percaya pada hukum, tapi kita tidak percaya pada lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Kan itu soalnya kan. Ya, tanpa ada VPN tetap bisa diakses judul itu. Seharusnya kalau memang Satgas Judi Online ini bekerja, itu nggak bisa kita akses.
tanpa melalui VPN. Tapi yang lebih miris lagi, di setiap aplikasi itu ada iklan-iklan judi online. Jadi yang buat aku heran itu apa sih? Kinerja aparat penegak hukum, kinerja Menkoinfonya. Kalau di setiap aplikasi ada iklan judol di situ. Ini memang kalau aku bilang, ya kalau mental aparat penegak hukumnya, mental oknum-oknum yang mengelola tentang situs judi online ini masih seperti ini hanya menjadi ladang bagi mereka untuk memperkaya diri. Ya sebaiknya legalkan sajalah kalau memang nggak ada lagi upaya-upaya untuk memberantas ini, daripada uangnya lari ke luar negeri tidak menguntungkan buat negara. Legalkan aja lah udah. Yang luar-luar itu jangan izinkan masuk, buat sendiri dalam negeri. Atau uangnya juga minimal, hasil dari situ bisa untuk mengobati orang-orang yang kecanduan judi online. Coba kalau keluar negeri apa yang didapat? Nggak ada sama sekali keuntungan buat negara, nggak ada. Uang anak bangsa lari keluar, yang diuntungkan juga hanya oknum-oknum. Jadi sangat ribet kalau aku bilang, kalau tentang judi online ini. Dibuat satgas tapi iklan-iklan di aplikasi-aplikasi itu semua iklan judi online. Kadang-kadang bingung aku, ini apa sih kinerja satgas ini? Itu Bang Bobi. Tapi Bang Wahyu jangan jadi aparat. Bang Rodang jadi tersinggung. Apa maksud abang ini? Jangan Bang Rodang tanggapin. Jadi gini. Jadi kalau saya ya, jadi kalau yang kita server itu banyak memang. Jadi itu namanya network walking. Jadi kan mereka bekerja itu memang cukup bagus. Tapi kita kan punya BSN, kemudian kita punya di kepolisian juga. Tapi yang saya gini loh, host, saya minta itu di setiap Pemda ya dibuatkan suatu jaringan untuk membekukan jaringan situs judi online itu. Yang banyak itu dari Singapura, dari Kepulauan Riau masuk ke Indonesia ini. Kalau dari itu yang saya lihat. Oleh karena itu BSN itu harus mempunyai, bukan hanya terpusat di Jakarta lagi. Terutama di daerah-daerah harus diperkuat basisnya itu. Sehingga bisa terfilter itu judi online. Gitu dari saya, host. Oke. Tapi Bang Ronald jangan seakan-akan nuduh orang Sumatera juga yang buat ulahnya di sana markasnya. Udah Yan, bantah udah Yan. Parah juga misalnya nih. Bentar nih host. Mentang-mentang kalau dari Sumatera kamu jangan begitulah. Memang benar dari Kepulauan Riau. Apa ya? Nuduh mulai rasis, nuduh daerah orang. Dan yang aneh itu di Medan, dengar host. Di Medan itu polisi razia handphone orang, pemainnya ditangkapin, sementara bandarnya dibiarin. Ini jadi gini host ya. Saya katakan nih, di Medan kuburan orang pun dari besi diambilin. Gimana kan untuk judol? Ngeri. Kalau di Medan ini Bang, bukan hanya judol Bang, narkobanya juga luar biasa Bang. Iya. Makanya saya katakan, jadi Sumatera Utara, Kepulauan Riau itu memang basisnya di situ. Dari situ masuk ke sini. Makanya saya katakan tadi, supaya di setiap kepulauan Polda-Polda itu ada kemana. Gitu yang saya maksud. Kan mereka jangan hanya di Barreskrim mulu. Harus ada di setiap Polda itu untuk mengakses jaringan mereka sehingga terkunci semua. Iya. Masa nggak ada anggarannya segitu? Rusak bangsa ini. Tuh, dengerin Udayon ini sebagai orang-orang dari daerah ini, Polda ini nggak ada kerjaannya apa? Jangan buat kayak gitu Bang Rodang, Udayon tersinggung nih. Gimana orang perwakilan dari Polda?
sebenarnya yang punya wewenang, yang punya solusi untuk mengatasi hal ini, hal terkait judi online ini, yaitu pemerintah pusat. Mereka punya cara sebenarnya terkait aplikasi, terkait server ya. Itu mereka punya cara. Cuman kita tahu sekarang ini server kita memang pertahanan cyber kita itu memang lemah gitu. Jadi kita udah lihat langkah-langkah Pak Prabowo memperkuat pertahanan cyber ini dengan cara mengesahkan undang-undang TNI kemarin itu. Jadi TNI akan memperkuat ini sistem pertahanan cyber ini dengan cara apa ya, kita nggak tahu karena kita bukan ahli IT di situ ya kan. Memang ada ahlinya yang bisa. Jadi situs-situs aplikasi yang bisa masuk ke Indonesia itu akan tersaring ke depannya. Itu harapan saya ya. Karena saya juga bukan paham dengan IT ini gitu. Nah, jadi kalau terkait judi online ini dilegalkan, tentu harus melalui persyaratan, umpamanya nilai dari depositnya itu harus di atas 1 juta misalnya, jangan biar tidak merambah ke kalangan muda ya kan. Betul itu. Jadi kalangan anak-anak ya kan, kita tahu sekarang ini deposit tupo ya umpamanya bisa 15.000, 10.000 gitu. Jadi kalaupun dilegalkan, tapi tetap saya tidak sepakat karena agama saya melarang, agama kita melarang ini judi atas nama bentuk judi ini kan. Ada efeknya nanti ya kan, bukan pelaku judi aja yang mendapatkan hukuman itu. Kita termasuk yang membiarkan judi ini juga secara agama. Ini mohon maaf, saya bukan ahli agama juga ya kan. Nih, jadi ada pengalaman saya nih. Host, dengarin nih. Waktu saya kan dengerin. Waktu saya beribadah di Medan, terus saya dengar, nomornya nomor sekian yang keluar kawan katanya. Kok masih di tempat ibadah dibicarain kayak begitu? Apa nggak rusak? Coba, saya pasang kemarin nomor sekian nih. Yang keluar nih tingkat 1 angka lagi. Aku izin turun ya, mau absen dulu ya. Ini kira disenggol masalah togel, turun. Udah dipanggil sih. Jadi artinya apa? Jangan nanti kan kusuk nomor berapa nih? Kayak apa? Jadi kan bingung kita. Oleh karena itu Telkomsel dengan BTA semua perangkatnya dengan Polda bekerja sama membendung ini. Artinya jangan hanya terpusat di pusat semua, ada di daerah. Semua dikepung itu. Mudah kok. Cuma nggak mau. Ada di situ oknum yang pengen cepat uangnya. Jadi ini jadi bahan renungan bagi kita ini. Gimana, host? Saya kasih sama Anda. Oke, Bang Rono. Aku memang setuju. Memang kadang-kadang Bang Wayo, Bang Bobi ini kacau juga. Dukung-dukung judi. Kacau mereka. Silakan, tektokan aja dulu. Saya tambahin sedikit ya. Saya tambahin sedikit. Kalau memang negara dalam arti pemerintah itu niat menghilangkan judol di negeri ini, gandeng itu APJII. Tahu Bang Rondang APJII apa? Tahu, bukannya nggak tahu banget. Apa itu Bang? Asosiasi itu apa? Jaringan apa? Penyelenggara jaringan itu. Iya itu Bang, betul. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Itu dirangkul, dikasih peraturan yang tegas, plus Satgas dan Satgasus main kerja, bisa. Tapi kan begini masalahnya Om. Kenapa Satgas Judi Online baru dibentuk tahun 2019
24 akhir. Karena memang maaf, pemerintahan yang sebelumnya ini ada kecenderungan memang ada something gitu loh, dalam tanda kutip dengan judul. Nah itu nanti maaf, biar sejarah yang mencatat, mungkin berapa dekade baru terungkap. Ini maaf ya, kenapa di akhir masa jabatan selesai baru membuat satgas, biar tidak disalahkan nanti di dalam sejarah upaya menutupi sesuatu. Jadi memang banyak jalan, apalagi ini kan dunia digital, ada cyber guard-nya. Tadi yang saya sebutkan, hampir semua departemen, kementerian itu ada satgas. Itu pun dikuatkan dengan hukum, undang-undang dibentuknya. Kemudian ini ada APJII, kenapa nggak digandeng bareng-bareng? Lah memang di situ kita lihat ada kejanggalan gitu, host. Saya kira itu ya, host. Jadi sekalian sajalah tadi yang usul saya. Kalau memang IKN itu tidak mampu dijadikan ibu kota, tidak mampu juga dijadikan ibu kota provinsi atau ibu kota pusat, tidak mampu, ya lebih baik dioptimalkan, karena biaya perawatan IKN itu dalam 1 tahun saja sudah menelan biaya 12 triliun minimal itu. Perawatan saja itu 12 triliun 1 tahun. Berarti 1 bulan butuh 1 triliun. Bayangkan itu. Nah, alangkah baiknya